Sekali lagi, agama Islam itu adalah agama yang didasari dengan dasar ilmu. Oleh karena itu, makanya kaum mukminin itu harus benar-benar rajin dalam mempelajari ilmu. Pertanyaannya ilmu apa? Gitu kan? Kalau di dalam kitab Ta'limul Muta'alim bukan ilmu agama tapi ilmul hal. Apa ilmul hal teh? Ilmul hal itu adalah ilmu yang mana ilmu itu sekiranya akan menjadi amalan dalam kehidupan. Begitu, Bu. Jadi begini, ibu-ibu belajar ilmu bertani, ya kan? Wajib tidak? Wajib tidak? Tidak. Kenapa? Karena bukan petani. Tapi kalau petani wajib tidak belajar ilmu bertani? Wajib. Kenapa? Kan dia harus benar dalam mengelolanya. Oke, orang berdagang, ya kan? Pedagang. Wajib tidak dia belajar ilmu dagang? Wajib. Makanya pernah ada seorang yang datang kepada Ali bin Abi Thalib, dia meminta lapak pasar dagang. Dia berkata kepada Ali, "Wahai Ali, saya mau berdagang." Kata Ali bin Abi Thalib, "Sudah belajar belum kamu fikih tentang dagang?" Maka orang itu mengatakan, "Belum." Sambil berjalan bahasa orang begitu. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Tidak boleh, belajar dulu. Karena ketika kamu belajar, tahu ilmunya, kamu akan mendapatkan apa? Keberkahan dalam dagangnya." Begitu. Ya. Nah, jadi ilmu apa? Ilmu hal, bahasanya seperti itu. Ya. Ibu-ibu diajar matematika, wajib deh. Lamun ilmu matematika bagi guru matematika, wajib dia belajar itu. Ke ibu mah lain wajib diajar ilmu matematika, wajib bisa ngitung. Apa namanya ke sekolah gak anger ngitung mah ngitung duit, banyak Korea kan bata kan gitu kan seperti itu. Nah, sekarang begini, ilmu apa yang ilmu hal lebih betul? Ya itu ilmu agama teh gitulah. Karena dalam setiap tindak tanduk, ya kan, secara universal ilmu agama, semua menyeluruh ke dalam segi kehidupan. Dalam segi apapun, agama menjadi arahannya. Tuh tadi yang dagang, ayah, ya kan? Fikih dagangnya. Rumah tangga, ayah, gitu kan? Kaitan dan segala apa, itulah ilmu agama. Makanya ketika seseorang tidak mempelajari ilmu agama, hukumnya dosa. Tapi kita bagian kecil. Mudah-mudahan bisa menggugurkan apa? Menggugurkan dosa, mudah-mudahan, ya kan? Ya, dikersakeunnya diparangkeun ku Allah gitunya. Kita baru mulai belajar teh pada usia-usia yang ayeuna. Anu di ditu mah ibu-ibu di ditu mah karunya geus rada lemot. Di dia mah henteu insyaallah lemot mah ngan loading. Henteu insyaallah ya. Henteu di dia mah. Di dia mah teh tuh, saur ibu ge henteu ngan barho hungkul kan begitu. Kita kembali ya. Nah, jadi keun urang mah alhamdulillah bersyukur Bu, ya kan? Jadi kieu bahasa pepeurieun baheula henteu nah ieu. Nah, jadi sekali lagi kita tidak bisa Bu salat ujug-ujug salat kan ada ilmunya. Ini sekarang lihat. Kita bab tentang 39 ini kan bab tentang hak tetangga dan wasiat untuk selalu berbuat baik kepada kan iya ilmu nak hirup bertetangga itu punya ada ilmunya gitu. Secara umumnya manusia itu kan makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri, yang tidak bisa hidup sendiri. Tentunya membutuhkan bantuan orang lain. Gitu kan? Nah, dalam pergaulannya itu manusia itu karena tadi makhluk sosial tadi suka punya komunitas tertentu dan yang lainnya diatur cara pergaulannya dalam Islam. Gitu. Ya. Nah, di sini kita lihat Islam mempererat masyarakat dengan sistem ilahiyah rabbaniyah yang mengarah kepada persatuan, kasih sayang, tolong menolong, sehingga sistem kehidupan baik di dunia maupun di akhirat benar-benar terjaga dengan benar, dengan baik. Itu Islam. Sehingga hubungan yang terjadi ya kaum muslimin itu asalnya hubungan bersifat duniawi naik kayak nama jadi ukhrawi. Gitu kan? Jadi asalnya mau hubungan-hubungan secara hal-hal bersifatnya dunia tapi jadi bernilai akhirat. Ibu, Ari menikah asalnya ya, sebelum ada yani. Duniawi atanapi ukhrawi.
Jika nunggu pararoho deui nya itu dunia kan. Kenapa dalam artian dunia ya? Maaf, dalam dunia apa? Amun panaluriah manusia udah Allah berikan, ya kan? Salah satu cara untuk apa? Nah, eta menyalurkan menihara reze di tungguan teh kan, menyalurkan kan syahwatnya, gitu kan? Itu normal lelaki perempuan seperti itu, ya kan? Nah, agar itu menjadi nilai ukhrawi gitu, maka diikatlah dengan bingkai apa? Pernikahan. Kartas tuh ya. Sehingga ketika seseorang menikah teh masuk ke bab rumah tangga luar biasa bernilai ibadah, bahkan rumah tangga itu adalah ibadah yang tidak pernah berhenti nilai ibadahnya. Makanya perceraian itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dibenci. Karena setiap tindak tanduk seorang dalam rumah tangga bernilai ibadah. Termasuk maaf tadi, seseorang menyalurkan syahwatnya kepada selain istrinya, hukumnya haram kan? Tapi justru kepada istrinya mah hukumnya lain halal deui eta mah. Teu kudu make label MUI halal, tapi bernilai apa? Tuh, sodako bernilai ibadah. Hebat ya, tak gitu. Selamat dan sejahtera tingali. Ya, nenek hebatnya selamat dan sejahtera. Oke, hubungan dalam bertetangga. Kan manusiawi asalnya. Kan tadi teh manusia makhluk sosial, siapapun orangnya. Tong boroma nu boga agama, nu teu boga agama ge akan menjalin kan? Betul tidak? Tentang hubungan bertetangga. Tong make heula dalil, tong make keterangan. Semua orang akan kan? Kalau dengan tetangga harus bagaimana dan yang lainnya kan? Tah Bu, hebatna di Islam diterangkeun. Sehingga yang tadinya hubungan biasa-biasa duniawi bernilai ukhrawi ketika kita tahu ilmunya. Jadi ibu berbuat baik kepada tetangga teh apa Bu tujuannya? Ta eta mencari keriduan Allah. Jadi bukan hanya sekedar ya imah tetangga jeung tetangga, bukan begitu. Iya, kita mau melaksanakan, makanya hebat sekali Bu. Hidup dalam Islam itu semua nilainya menjadi nilai ibadah. Amari ku di awal ya angge. Beruntung kita mudah-mudahan tetap istiqomah dalam Islam. Nya atuh depikeun ka KWC wae jadi ibadah kan? KWC wae jadi pahala, betul tidak? Ya kan? Kenapa? Karena aya aturan kan gitunya. Ari KWC sampean mana? Kaki mana yang dimasukkan ke WC? Dua-duana apa nah kaki? Apaan sahur Ustad ke kaki yang mana? Dua-duana asupkeun. Dahulukan. Tah kitu nenek maksudna mah. Banyak ditinggalkan nu katuhu di ya setengah-setengah. Nah, ketika pulang dari WC maka dahulukan yang ada ya dua-duana deui lain kan. Ya kajeleng eta mah. Nah, diatur. Oh, ngajebak sebenarnya. Pertanyaannya ngejebak gitu kan. Kan diatur semuanya, Bu. Hebat. Jadi we ayeuna mah ka WC na ge menang pahala. Nah, jadi menang kaki Ibu teh. Ya, jadi menang. Nah, jadi menang kaki, menang pahala. Maaf ya. Saya sampaikan ini kepada orang-orang yang sudah 50 tahun ke atas, yang sudah mulai penyakit B. Salah satu di antaranya beser, begitu. Boson mengenai kan. Iya man beser nu kacai kan, itu kayak ari boson mah pek-pek kan teu kudu kacai kan, di dinya ge bisa. Tapi kan kalau ke beser kan harus ke air tuh. Jangan pernah sekali-kali terpikir, awas. Geus kolot mah. Beser jangan kacai we. Eta teh jangan terpikir begitu, kesel. Tidak boleh kita kesel. Siapa tahu justru nilai kita teh buat teh geus kolot teh buat teh pahalana teh eta kuku balulak balik kacai gitu. Kado sereuri aslina eta teh. Makanya tadi jangan kesel. Ya, kan enak ya dinikmati begitu. Aduh, karek bieu kacai geus gupronaka, geus teu kuat deui, atuh tinggal Allahumma inni a'udzubika deui. Balik deui pahala deui itu. Ulah kesel, karena resel, ai geus kolot gitu kan. Entong. Siapa tahu Allah sayang terhadap itu. Kacida teuing olahraga. Ulah mun niatan olahraga entong capek, naon olahraga bolak-balik ka dinya. Entong. Niatan naon tadi? Ibadah, enjoy semuanya juga. Kenanya punya. Ya kalau hidup dalam Islam, dah enjoy itu genah. Dinikmati segala rupa oke. Orang usaha
zaman sekarang yang serba agak berat menurut sebagian katanya, aduh, ada berat usahanya. Kalau motivasinya gitu kan, profit oriented ya cenah begitu. Toh keuntungan duniawi capek begitu. Tapi diniatkan ibadah, ibadah we. Setiap langkah kita bernilai ibadah. Kayak ku Allah dipeparinan untung teh, jadi rasanya teh luar biasa sebagai bonus anu ibadah ngerasa urang kita teh kan. Tah ibu-ibu ke dalam rumah tangga tuh begitu. Capek Ustaz menghadapi suami, ngurus budak, capek mah capek. Tapi tadi niat ibadah mah kan ini ibadah, pahala besar. Nah, bagus laki dibere. Ya basak besar lagi dibere bonus gitu kan jadi genah eta teh can ke ku budak ayeuna mah can kararasa oleh ibu-ibu ya can karasa oleh ibu-ibu karena sekarang mah saatnya keur ngarora keneh mah ibu-ibu ngurus budak nanti sudah tua matakna cing soleh budakna urang diurus ku budak ya Bu ya aduh cek usah doge boga budak 5 gitu kan tisa urang 5 juta ge atohnya alhamdulillah kan begitu tekudu gede 5 juta ge berkah gara-gara ya kita perhatikan ayat yang kita baca barusan surat An-Nisa ayat 36 Allah Subhanahu wa taala mengatur ya kan bagaimana agar hubungan manusia begitu hebat luar biasa dibina baik hubungannya secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala atau secara horizontal dengan sesama manusia yang lain. Nah, pertama kali Allah berfirman wa'budullaha maka beribadahlah kamu kepada Allah wala tusyriku bihi syai'an dan janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Satu, mantapkan diri ya dalam berhubungan kita dengan Allah disebut hablum minallah ya kan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala mengikat ya diri kita dengan ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membersihkan segala hal yang dapat merusak ikatan tersebut. Salah satunya apa? Dengan kemusyrikan atau kesyirikan. Itu dah. Jadi satu, sempurnakan hubungan kepada Allah dan itu yang paling pokok ya yang paling pokok itu. Nah setelah itu mulailah manusia melakukan hubungan secara apa tadi horizontal yang harus dia perbaiki hubungan tersebut. Siapa yang harus dia dahulukan? Allah mengatakan di sini wabil walidaini ihsana orang tua dulu sebelum kepada yang lain. Orang tua dulu perbaiki hubunganmu kepadanya. Kenapa demikian? Saking hebatnya derajat orang tua bagi kita di sisi manusia yang lain. Karena orang tua adalah faktor kedua yang menyebabkan kita ada. Kalau tanpa ada wasilah gitu kan dari orang tua kita, tidak mungkin kita ada. Oleh karena itu ketika seorang anak berbakti kepada orang tua, sudah selayaknya sepantasnya hal itu dia lakukan. Karena jasa-jasanya begitu hebat. Apalagi siapa? Dari kedua orang tua itu siapa yang paling ini? Ibu. Yang ketiga, wabidil kurba. Berbuat baiklah setelah kepada orang tua. Kepada siapa? Kepada karib kerabat kita. Sanak famili kita. Yang mana nanti ketika kita berbuat baik kepada mereka, ada kaitannya dengan kepada orang tua kita juga ya. Kepada mang, wa kita, bibi kita ya kan. Anek kita, kakek kita dan yang lain ada hubungan seperti itu kan. Luar biasa. Nah, setelah itu wal yatama. Anak-anak yatim. Ya, sudah mulai berarti sudah mulai kalau tadi masih kena lingkup apa tadi? Internet ya. Ada keluarga ya, family begitu. Sekarang sudah mulai lingkup ke keluar. Siapa? Anak yatim. Bu, kalau yang saya baca, kalau dulu ya, mengurus anak yatim itu tidak seperti sekarang. Di lembaga-lembaga bukan. Dulu mah anak yatim teh ada di rumah kita yang kita perlakukan mereka itu seperti anak kita sendiri. Itulah yang paling hebat. Ya, sudah Bu, coba anak yatim sebagai kan orang di luar kita. Tapi ya, apalagi kalau anak yatim itu ada kaitan hubungan keluarga dengan kita, ya kan? Ya, selanjutnya wal masakin. Perbaiki hubungan dengan siapa?
Orang-orang miskin. Yang mana mereka membutuhkan apa? Belas kasihan kita, bantuan kita. Ya. Selanjutnya, wal jari dzil qurba. Perbaiki hubungan dengan siapa? Tetangga dekat kita. Siapa tetangga dekat kita? Ya, tetangga dekat kita adalah tetangga yang pintu rumahnya dekat dengan kita, masih ada di lingkup kita. Itu, ya. Selanjutnya, ya, orang bacaan lah, jadi ya satu-satu. Tetangga dekat dan tetangga jauh, yakni yang di antara diri kamu dan mereka terdapat hubungan kekerabatan, sedangkan tetangga jauh adalah yang tidak memiliki hubungan kerabatan antara kamu dan mereka. Jadi menerangkan gitu. Pan ayah dulur ya, jabat tadi dulur, walaupun agak jauh begitu. Bertetanggaan dengan kita, geus mah dulur, tambah tetanggaan deket. Di dia mah gitu menurut kitab ieu mah. Kalau nanti di terangan ayat yang di keterangan yang lain, tetangga dekat itu adalah tetangga yang pintu rumahnya dekat dengan pintu rumah kita. Berjarak berapa ini. Kemudian tetangga yang jauh. Itu.